Dengarkan bagaimana perjalanannya Mas Yosef, apakah seperti yang teman-teman lihat gajiannya langsung 2 digit, 3 digit, ya gimana perjalanannya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, walaupun beliau non muslim tapi bisa assalamualaikum. Ya kita jawab dong. Lanjut. Tahun berapa Mas Yosef di sini kemarin? 2025 awal ya. Januari atau Februarinya? Februari. Beliau menceritakan luar biasa sampai mempertimbangkan bakat tidaknya. Beliau cerita luar biasa keren ya perjuangannya. Lanjut Mas, ayo. Jadi teman-teman saya itu ya bukan orang yang berada ya. Jadi saya itu dulu itu sebelum kesini itu adalah seorang kurir paket. Posisinya kerja waktu itu ya? Masih kerja? Masih kerja. Jadi kurir paket. Nah terus? Nah kebetulan kan memang mengenal YouTube itu dari zaman COVID 2019. Nah di situ kan saya sudah mulai mengenal YouTube dari situ, tapi ya itu lagi nggak mulai sampai saya itu monet itu karena main vlog musik tapi nggak ada duitnya, jadi dapat duitnya itu karena jualan channel. Uang cepatnya adalah jualan channel. Untuk dikembangkan ada harapan? Nggak ada. Nggak ada harapan sama sebenarnya. Nggak ada uangnya. Lanjut. Nah setelah itu kan ya saya kan punya laptop, punya HP. Nah karena saya itu ragu-ragu kan aku jualan laptop, jual laptop ini nanti berhasilnya kira-kira ya kan tetap seperti itu lah. Ya akhirnya dengan penuh dengan kesadaran laptop saya jual, saya buat pendidikan ke sini dan akhirnya ketemulah sama Mas Imam Januar di kayaknya di Februari Ya 2025 waktu itu. Februari saya kesini naik kereta, naik bis sampai situ, jalan sampai sini dan di sana saya dulu. Kamarnya masih ada. Nah di situ saya benar-benar apa ya istilahnya benar-benar penuh harapan untuk saya bisa sukses di dunia itu. Makanya pas saat ada pelatihan itu saya benar-benar menyimak dengan benar-benar sampai 4 hari ya Mas. 4 hari. 4 hari itu saya pulang itu saya nggak langsung kerjakan Mas. Saya tetap masih nganter paket. Tapi setiap malam saya riset itu baru mengerjakan setelah 1 bulan ya. Dan itu saya jual HP buat beli audio di tempatnya Mas Adi. Ada tempatnya Mas Adit waktu itu ya. Saya jual HP itu untuk beli audio mental karena saya nggak dong, nggak cukup, apalagi bisa baca, nggak ngerti sama sekali. Karena jujur saya non muslim. Waktu itu yang dibuat garap adalah murotal ya. Pertama murotal, setelah saya beli itu 10 audio ya. Saya jual HP itu dapat 10 audio, saya bikin semua itu dalam waktu 1 bulan, alhamdulillah puji Tuhan. Berapa channel itu? 1 bulan itu monet 3 channel dan hasilnya jelas di atas gaji kurir. Alhamdulillah ya. Nah setelah jalan 3 bulan saya punya monet kurotal itu 10 itu monet semua dengan visual kembang biak. Berarti cuma modal syuting kembang tadi ya. Syuting kembang itu monet. Nah dari berjalannya waktu karena setiap hari harus upload kan, dan waktu itu memang pas coba ke luar negeri, ke Amerika kan gitu. Akhirnya saya terjun ke instrumental.
Nah, dari instrumental inilah yang mengubah hidup saya. Berawal dari kembang goyang, akhirnya muncul pikiran ide-ide baru berarti ya. Betul. Masya Dari Allah. kembang goyang itu saya riset ulang untuk kembang goyang ini kan sebenarnya bisa kan untuk target Amerika kan. Betul. Nah, tapi dengan AI kalau ini dari kembang goyang itu saya foto, cari posisi yang bagus, saya masukkan ke AI, saya generate ulang sebagai AI. Dan dengan tulisan warna-warna karena memang jujur orang luar negeri itu suka warna yang mereka sukai, nggak asal warna. Nah, di situ memang instrumental ini sampai saat ini memang saya itu apa ya istilahnya ya, fokusnya di instrumental karena channel saya sekarang instrumental semua. Karena Berarti apa? secara jualannya hari ini adalah di konten hiburan musik yang tanpa lirik berarti ya, instrumental. Nah, audio visualnya adalah dari foto kembang goyang di regenerate ulang menggunakan AI. Terus untuk audionya AI juga. Nah, oke, luar biasa. Ini adalah poin penting di mana Pak Yosef mengerjakan yang di luar dari keinginan atau mungkin passionnya. Nah, ini yang menjadi momentum penting. Mohon maaf, kita bukan masalah kita soal ras atau agama, enggak. Kenapa Pak Yosef dengan audio murotal tadi kok cepat 1 bulan bahkan 10 channel monet? Nah, kenapa yang mohon maaf yang kita muslim kok sudah tahu murotal kok lambat monetnya? Ayo. Apa perbedaannya di sini? Pertama, Pak Yosef sudah jelas tadi. Saya nggak tahu mas ini nada apa, irama apa, nggak tahu. Beda dengan muslim, kurang merdu, kurang begini. Akhirnya nggak upload. Pak Yosef lost, upload terus, betul nggak? Betul. Karena nggak tahu benar nggak ini tajwidnya, pokok jual gitu kan. Nah ini keren. Nah, ayat total itu saya jual, saya bungkus di rezeki semua. Entah mau ayat kursi tetap rezeki. alasannya memilih rezeki apa Pak? Karena orang banyak yang nggak mampu pengen dapat keuangan. Nah, tapi pasarnya tadi jelas, market yang keuangan ya. Jadi padahal kursi kalau kita telah itu adalah untuk mengusir jin. Soalnya saya untuk menarik rezeki gitu. Ya namanya orang lagi butuh, nggak tahu ini rezeki bangga, percaya aja gitu. Keren. Nah sampai hari ini perjalanannya dari Pak Yosef dari awal kali pertama dapat gajian di atas gaji kurir nih ya kan, sampailah mengenal dengan ide-ide yang lebih besar dan lebih luas sehingga lebih banyak mempelajari untuk meriset-riset. Ternyata YouTube itu nggak hanya di Indonesia, bahkan ke luar negeri pun bisa. Betul. Nah, dari pengalamannya Pak Yosef, apa sih riset yang Pak Yosef lakukan? Apakah meriset dari marketnya, atau meriset peluangnya, atau RPM-nya? Jadi pertama itu saya langsung menuju ke negara yang akan saya tuju. Ini negara ini sukanya apa sih? Dan mereka suka musik ya bagaimana sih? Setelah menemukan, baru saya itu bikin videonya dulu. Nggak pernah saya bikin channel dulu, tapi saya bikin videonya dulu, bikin kontennya dulu. Setelah jadi, baru saya bikin channel. Nah, setelah bikin channel, baru saya upload. Tapi saya sudah tahu ini tujuan saya itu ke audiens yang gimana, ke umur berapa, targetnya itu negara mana, itu sudah tahu, dan pada endingnya juga memang sesuai ekspektasi begitu. Keren. Berarti secara pengalaman teman-teman di sini, yang banyak yang saya pengalaman tahu kepada pemula, mereka lebih mengawali buat channelnya dulu, betul atau tidak? Sedangkan Pak Yosef dibalik. Nah, kalau saya sendiri memang menyarankan buat channel itu poin 5 bagi saya. Pertama, ide konten. Nomor 2 adalah siapkan bahan bakunya. Setelah menemukan ide, bahan bakunya dari mana? Dari AI kah? Atau kembang goyang kah?
Nomor 3, siapkan alat tempurnya, CapCut, KineMaster, Filmora. Nomor 4, mulai produksi di sini sesuai dengan apa yang target kita. Baru poin 5, buat logonya. Nah, setelah buat channel. Nah, pertanyaan saya Pak Yosef. Pak Yosef berkali-kali ngomong tadi berkata riset. Nah, risetnya Pak Yosef di sini manual atau by AI? Manual dan AI. Manual dan AI. Berarti pertama kali adalah mengumpulkan berdasarkan data. Data contoh negara Amerika, dia suka apa, dicatat berarti dong? Iya, betul. Nah, di sini. Jadi jangan malas untuk kita melakukan riset. Setidaknya kita kumpulkan, ada ketemu channelnya, dicatat. Nah, channel ini apa, seperti apa kemasannya. Nah, ini yang kita harapkan, sehingga kita sendiri yang akan menemukan pola dari channel kita sendiri. Ingat, yang tahu karakter channel itu bukan orang lain. Sama kayak saya nggak bisa menjawab, walaupun saya ada banyak di sini teman-teman yang belajar di Bondowoso. Mas, channel saya kurang apanya? Mas, punya saya ini gimana kontennya? Saya ngejawab, ini adalah orang yang paling bohong. Saya pasti jawabnya bagus untuk menyemangati. Padahal yang paling tahu karakter channel itu adalah pemiliknya. Kurang apanya? Tayangannya. Berarti di sini yang kurang, judulnya, deskripsinya. Oh, ternyata CTR saya masih rendah. Ya, yang tahu adalah pemiliknya. Nah, di sini adalah yang harus teman-teman lakukan di dalam riset. Nah, nanti dipelajari lagi di website tadi. Nah, Pak Yosef, lanjut nih. Nah, dari Pak Yosef berawal dari murotal hingga konten musik dan bahkan hari ini hanya instrumental saja berarti ya. Tidak ada yang pakai lirik-lirik di situ. Nah, dari pengalaman Pak Yosef di sini, di dalam penjualan konten baik itu luar negeri ataupun dalam negeri, kalau untuk nice instrumental lebih laku Indonesia atau luar negerinya? Untuk nikel, kalau instrumental itu memang paling laku di luar negeri. Paling laku di luar negeri. Nah, boleh sedikit sepil aja dari moodnya. Instrumental itu kita menjual